Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel yang berbagi tentang edukasi, motivasi, dan inspirasi. So, bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe ya. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Oke, di pembelajaran kedua ini kita mulai dengan cerita ya. Sahabat semua, dengarkan cerita Kak Dimas. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberikan makanan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa, kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin mengemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Sahabat sekolah, kalian tadi telah membaca gambar cerita. Nah, sebenarnya apa sih gambar cerita itu? Berikut penjelasannya. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita gambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam-ragam gambar-gambar tersebut? Nah, berikutnya, ayo kita berlatih. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Kita sebelum belajar membuat gambar ilustrasi, kita harus tahu dulu apa sih gambar ilustrasi itu. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi bacaan. Nah, langkah-langkahnya dalam membuat gambar ilustrasi seperti apa sih? Mari kita simak. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Kemudian langkah kedua adalah membuat sketsa. Nah,
Apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Lalu langkah ketiga adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, krayon, dan sebagainya. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar, antara lain adalah yang pertama, media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu, juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Kemudian, media yang kedua adalah media pewarna. Pewarna antara lain ada yang pertama pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Kemudian yang kedua, cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Nah, kita lanjut cerita Edo. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelinci yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Nah, itu adalah gambar rangka dari kelinci. Nah, itu organ yang dilingkari merah itu adalah organ gerak berupa kaki. Di tabel itu bisa kita baca nama organ gerak kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Sahabat sekolah, berikutnya kita mengamati. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Nah, kamu identifikasi ya. Kemudian kamu jawab di kolom komentar video ini. Nah, seperti ini ya tabelnya, ada 6. Kamu diminta untuk mencari nama organ geraknya dan fungsinya. Kamu tulis di kolom komentar video ini. Kak Dimas tunggu ya.
Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun, ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya, ikan. Untuk mengetahuinya, bacalah bacaan berikut ini. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang cepat, secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, kamu tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya pada setiap paragraf ya. Nah, kita coba. Saya bantu. Untuk paragraf pertama, berdasarkan bacaan tadi, yaitu ide pokoknya ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, kamu kembangkan sendiri ya, kamu cari kalimat pengembangnya yang ada di paragraf tadi. Ide pokok paragraf kedua. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kemudian kalimat pengembangnya kamu cari sendiri. Dan ide pokok paragraf ketiga adalah, tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Oke, kalimat pengembangnya mudah ya. Kalau sudah ketemu ide pokoknya, sangat mudah sekali. Oke sahabat-sahabat semua, selesai sudah belajar kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. So, agar manfaatnya lebih luas, kalian share video ini ke teman-temanmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa.